Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV. Terpenting mengabarkan. Pemirsa, tuntutan masyarakat yang semakin gencar kepada para habaib untuk melakukan tes DNA sampai saat ini tidak digubris oleh para habaib Ba'alawi tersebut. Alih-alih melakukan tes DNA, mereka malah mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA haram dilakukan untuk masalah nasab. Padahal fatwa itu bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar NU ke-31 dikeluarkan fatwa bahwa tes DNA bisa dilakukan untuk membatalkan nasab seseorang atau keluarga, tetapi tidak bisa dilakukan untuk menetapkan nasab. Dengan demikian, tes DNA terhadap klan Ba'alawi sebenarnya bisa dilakukan untuk memutuskan apakah mereka merupakan keturunan Nabi ataukah bukan. Walaupun demikian, di tengah keengganan para klan Ba'alawi untuk melakukan tes DNA, beberapa tes DNA terhadap klan Ba'alawi sudah banyak dilakukan, terutama mereka yang tinggal di luar negeri seperti Yaman, Irak, Jordania, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan seperti sudah banyak diberitakan, hasil dari penelitian terhadap klan Ba'alawi membuktikan bahwa mereka berhaplogrup G, yang artinya berbeda dengan rata-rata keturunan Bani Hashim Quraisy Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1. Namun dengan adanya penelitian tersebut, klan Ba'alawi di Indonesia tidak bergeming. Mereka tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Rupanya mereka melakukan siasat diam 1000 bahasa untuk melawan isu polemik nasab ini. Alih-alih membuktikan, mereka diam dan banyak melakukan penyangkalan-penyangkalan. Salah satu di antaranya, tidak ada satupun respon terhadap tuntutan melakukan tes DNA. Namun, rupanya Allah menentukan lain. Serapi-rapi mereka menyembunyikan identitas habaib di Indonesia dari terbongkar susunan DNA-nya, ternyata ada saja yang bocor. Salah satu di antaranya adalah terbukanya informasi ke publik tentang salah seorang habib yang sudah melakukan tes DNA ke familytreedna.com, salah satu penyelenggara tes DNA di Texas, Amerika Serikat. Diduga Habib ini ceroboh menyeting privasi pada situs tersebut dari hidden menjadi show. Akibatnya adalah data dirinya yang seharusnya privasi, mulai dari nama dan hasil tes, terlihat ke publik. Salah satu yang secara cepat mendapatkan informasi ini adalah seorang dokter pakar DNA yang giat melakukan penelitian DNA terhadap klan Ba'alawi, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Dr. Sugeng menemukan data Habib asal Indonesia ini diketahui bernama Ahmad Shahab asal Jakarta, Indonesia. Dalam situs Family Tree DNA yang sudah openly diposting terbuka tersebut, Dr. Sugeng dengan mudah bisa membaca hasil-hasil tes DNA Ahmad Shahab. Hasil tes DNA tersebut ternyata sejalan dengan hasil-hasil tes DNA klan Ba'alawi di luar negeri. Habib Ahmad Shahab diketahui berhaplogrup G yang merupakan haplogrup yang berkaitan dengan Yahudi, Yuya, dan bukan satu garis atau dalam satu haplogrup yang sama dengan Nabi Ibrahim plus Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia tidak masuk dalam kekerabatan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Ismail, Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka sama sekali memiliki haplogrup di luar jalur ini. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Habib ini dan habaib yang ada di Indonesia mustahil berketurunan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan otomatis bukan merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam penelitiannya tentang informasi tes DNA Ahmad Shahab tersebut, Dr. Sugeng Sugiharto menemukan banyak kejanggalan. Data-data yang seharusnya sudah diolah dan dikelompokkan ternyata ditinggal begitu saja, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan pengolahan hasil tes DNA lainnya yang tidak diselesaikan.
Dr. Sugeng menduga Ahmad Shahab ini diintimidasi atau diteror oleh pihak Ba'alawi atau RA agar tidak meneruskan tes DNA-nya dan mempostingnya secara terbuka. Terlihat dari putusnya proses pengolahan hasil tes DNA tersebut secara tiba-tiba. Dr. Sugeng selanjutnya menghimbau kepada masyarakat untuk melindungi Habib Ahmad Shahab ini dari gangguan, ancaman, dan intimidasi kelompok-kelompok yang tidak ingin identitas Habib tersebut dan habaib di Indonesia dibuka ke publik. Ahmad Shahab kemungkinan berada dalam ancaman dan tekanan. Namun demikian, Dr. Sugeng mengapresiasi keberanian Ahmad Shahab tersebut dan menganggapnya sebagai pahlawan kebenaran yang berani mengemukakan fakta dan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Saudara kita dari Indonesia, namanya Ahmad Shahab. Jadi beliau testing DNA, ya DNA ke family tree DNA, dan haplogrupnya itu diprediksi masuk GM201. Harusnya Mas Ahmad Shahab ini segera digolongkan ke GY 32612 atau GY 32613. Di sini harusnya tempatnya. Karena ini kakek moyang bersamanya masih minimal di 2 lah ya, GY 32612. Saya curiga admin Balawi Family Project itu udah diteror sama Balawi berjubah dari Indonesia ini yang memberhalakan nasab. Robito Alawiyah, kalian ini memalukan ini sebetulnya. Kegiatan pengumpulan data itu kegiatan sains. Ini kan mengumpulkan data mentah ini. Orang mencari kerabatnya, kenapa kalian teror gitu? Untuk saudara-saudaraku yang bangsa Indonesia, wabil khusus keturunan Wali Songo, mau jalur paternal, maternal, atau parental, tolong lindungi Ahmad Shahab ini. Saya khawatir beliau ini dipersekusi oleh gengnya Taufik Assegaf. Taufik Assegaf ini brainless macok. Untuk saudaraku Ahmad Shahab, Anda saudara saya dengan sebenar-benarnya gitu ya. Sebangsa, Anda pahlawan kesetaraan, Anda terlepas dari dosa memfitnah Sayyidah Fatimah RA gitu ya. Walaupun Anda masih mungkin keturunan Sayyidah Fatimah, tapi yang jelas bukan jalur paternal, masih mungkin keturunan jalur parental, zigzag gitu, atau jalur maternal lalu lurus garis ibu. Kalau Anda punya salah satu orang tua Anda, terutama yang pasti jalur nenek itu pribumi, ya sangat mungkin Anda itu keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo itu mengandung jalur parental. Mau anak laki-laki, mau anak perempuannya, keturunannya dianggap telah Wali Songo gitu. Saya menyampaikan terima kasih. Anda orang pertama yang openly publish ya hasil tes DNA Anda pahlawan gitu. Di mata saya pahlawan. Kalau ada yang berani mempersekusi Anda, silahkan hubungi saya, bisa ditemukan di Facebook saya, atau ke saudara-saudara saya Bani Mataram, atau ke Kiai Mat boleh. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk keamanan Anda gitu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian Bibip TV mengabarkan.